Perseteruan Rizky Febian, anak sulung komedian Sule dengan Teddy Pardiana, mantan ayah sambungnya, kembali menjadi perbincangan netizen. Sudah setahun 2 bulan, tapi perseteruan yang dipicu oleh harta peninggalan Lina Jobaida itu belum mencapai titik temu, malah semakin panas. Februari lalu, Rizky bahkan sudah mengultimatum Teddy agar menyerahkan 12 aset miliknya yang ia titipkan kepada almarhumah ibundanya sejak tahun 2015 silam. Kabarnya, aset yang dititipkan Rizky kepada ibundanya mencapai 5 miliar lebih. Tapi sampai batas waktu yang ditentukan, Teddy tak kunjung menyerahkan harta yang ditagih Rizky. Karena merasa dipermainkan mantan ayah sambungnya, Rizky berniat melaporkan Teddy ke pihak berwajib atas tuduhan penggelapan. Kaget kalau misalkan sekarang tiba-tiba rame kan. Iya, harus ada lapor-laporan polisi apa segala macam. Gara-gara ini kan maksudnya kemarin katanya ahli waris yang tentang ini. Tapi kalau menurut aku kemarin udah diobrolin kan ya. Karena kalau aku pribadi kalau misalkan ada haknya, aku bakal kasih berapapun itu gitu. Seolah tak gentar dengan ancaman Rizky, Teddy menyiapkan pengacara untuk melawan anak sulung almarhumah istrinya itu. Teddy mengklaim harta yang dititipkan Rizky kepada Lina sudah habis untuk membayarkan utang-utang almarhumah. Yang membuat netizen semakin geleng-geleng kepala, Teddy dikabarkan meminta uang 750 juta kepada Rizky karena ia merasa berhak atas bagian peninggalan harta sang istri. Permasalahan ini ditanyakan oleh Teddy itu saat itu juga pas baru beberapa minggu mama udah nggak ada kan. Jadi kayak menurut aku belum terlalu pas aja. Buru-buru. Terlalu cepat saat itu dan ya. Sedih sebenarnya untuk ngejalanin permasalahan ini karena ya mama di atas pasti nggak tenang gitu karena permasalahan ini belum beres. Makanya kemarin aku secara kepala dingin, sok ayolah udah ketemu kita beresin mau berapa mau gimana, yang penting yang di atas tenang gitu. Alih-alih dituding ingin merebut harta peninggalan Lina untuk anak-anaknya, Teddy justru menuding Putri Delina, adik Rizky, telah mengambil surat-surat berharga milik almarhumah yang disimpan di sebuah bank di Bandung. Putri mengaku punya alasan kuat untuk mengamankan aset milik ibundanya, sementara Teddy mengklaim bahwa bintang buah cintanya dengan Lina juga punya hak yang sama dengan Rizky, Putri, dan kedua kakaknya yang lain. Jalan tengahnya mau seperti apa gitu. Tapi kalau ditanya mau menyangka atau enggak ya enggak. Kasus penyebaran video asusila yang diperankan Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu De Freitas kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin siang. Dua terdakwa MN dan PP mengikuti jalannya sidang secara virtual dari tahanan Polda Metro Jaya, sementara kursi panas pengadilan diisi oleh 3 orang saksi dari pihak pelapor. Sayangnya, jalannya sidang berlangsung tertutup sehingga awak media tak bisa melihat perdebatan antara kuasa hukum terdakwa dengan jaksa penuntut umum yang menghadirkan para saksi. Andreas Nahon Silitonga selaku kuasa hukum MN menyatakan bahwa 1000 saksi bisa berbohong, tapi bukti digital yang menunjukkan kronologi penyebaran video asusila itu tak bisa berbohong karena tak bisa direkayasa. Tapi kita harus melihat bobot dari perbuatan itu sendiri, ya. Karena kalau misalnya orang hanya bertanya, seharusnya itu dijamin oleh undang-undang, itu adalah hak konstitusional. Dijamin dalam Undang-Undang Dasar pasal 28 huruf F yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak untuk memperoleh informasi. Jadi harus dilihat betul captionnya itu apa. Dan klien kami sudah dijadikan tersangka karena dia bertanya ke dalam grup itu. Dan nanti ke dalam persidangan juga akan terungkap sebenarnya dia benar bertanya apa enggak sih. Karena itu rekam digital ya. Kalau rekam digital itu orang nggak bisa bohong. Ya, 100 saksi, 1000 saksi bisa bohong, tapi satu rekam digital itu tidak bisa berbohong. Dia hanya bertanya di dalam grup itu dan dia sudah dihadapkan dengan proses hukum ini. Ya saya jelaskan sesuai apa yang dalam BAP aja yang saya udah tuangkan kemarin. Saya ngelihatnya di mana, terus yang kedua kenapa alasan saya ngelaporin, itu kan saya udah jelaskan jauh-jauh hari juga. Gitu. Gara-gara laporan Abi dan 2 rekannya MN dan PP yang merasa tak menyebarkan video itu secara masif, harus meringkuk di sel tahanan sejak November tahun lalu. MN tak menyangka video yang diunggahnya ke grup WhatsApp yang dibubuhi pertanyaan apakah ini Gisel telah menggiringnya ke tembok derita. Padahal grup WhatsApp tak bisa diakses oleh publik kecuali oleh anggota grup. Sementara PP yang mengcapture cuplikan gambar dalam video lantas mengunggahnya ke grup WhatsApp juga terseret kasus video yang diperankan Gisel dan Nobu itu. Ia juga terancam 12 tahun penjara. Lalu benarkah MN dan PP merasa diperlakukan tidak adil karena Gisel dan Nobu yang ditetapkan sebagai tersangka tidak ditahan?
Sebuah proses hukum artinya yang dilakukan oleh kepolisian itu adalah menetapkan orang sebagai tersangka. Itu bukan harga mati. Banyak juga katakanlah tersangka-tersangka yang kemudian dihadirkan di persidangan dan diputus bebas. Jangan sampai ada lagi video-video asusila yang beredar, yang seperti yang sekarang yang udah kita laporin, dan itu mudah-mudahan jadi contoh lah bagi semua public figure. Ya jangan ada yang kayak gitu lagi. 4 bulan lebih, MN dan PP menjadi pesakitan dan harus berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai. Lukman, ayah MN yang tak pernah absen menghadiri sidang, hanya bisa berharap putranya segera mendapatkan kepastian hukum. Di usia senja, Lukman tak mengira ia harus menderita karena berpisah dengan anak laki-laki yang dibanggakannya. Berharaplah supaya proses hukumnya cepat selesai dan ya mudah-mudahan ini yang terbaik lah buat anak saya ke depannya gitu aja. Klien kami ya pasti sangat-sangat terpukul sekali ya. Karena kalau misalnya beda halnya kalau memang benar-benar dia memiliki niat untuk itu, dia sudah menikmati hasil dari kejahatannya, ya mungkin itu akan lebih mudah untuk menjalaninya. Nah cuman klien kami ini benar-benar dari awal itu nggak punya niat untuk menyebarkan, dia hanya bertanya dan dia sudah ditahan, sudah mau 5 bulan ini ditahan, dipisahkan dari keluarganya. Dan mereka juga keluarga yang sangat sederhana, anak umur 23 tahun yang baru lulus kuliah yang diharapkan menjadi tulang punggung keluarga untuk memberikan penghidupan bagi keluarganya. Cuman sekarang udah hancur semua, habis. Terpuruk di usia senja juga dirasakan oleh aktor senior Mark Sungkar. Siapa sangka, di usia 73 tahun, ia harus menjadi tahanan tindak pidana korupsi. Ayah Zaskia dan Shiran Sungkar itu dituding melakukan korupsi sebesar 694,9 juta rupiah dengan cara membuat laporan keuangan fiktif saat ia menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Federasi Triathlon Indonesia atau PPFTI. Terima kasih. Saya hanya menjawab Allah Maha Tahu, tidak pernah tidur, hanya itu aja. Om, kondisinya gimana Om? Kondisinya sempat sakit Om di dalam gimana Om? Terima kasih, Alhamdulillah. Anda lihat saya diberi kesehatan, Alhamdulillah. Om mungkin melihat kasus ini sendiri yang benar yang mana yang salah yang mana seperti apa sih Om melihat Om sekarang? Tadi kan banyak juga yang tidak sesuai itu Om ya dari saksinya Om. Ya itulah. Berarti nggak puas ya Om? Kenapa? Sama kesaksian tadi berarti nggak puas berarti ya? Bagaimana? Iya. Saya ingin mengetahui mengapa FTI selalu dikriminalisasi. Mengapa sampai dari Maret MOU-nya baru keluarnya Agustus pada saat pertandingan. Itu aja yang kami ingin tahu. Siapa yang keroknya itu kira-kira? Itu aja sih. Kami sudah ajukan secara resmi tadi ke majelis hakim, nanti dipertimbangkan. Semua administrasi dan persyaratan sudah kita ajukan. Kemudian alasan-alasan yang menjadi pokok permohonan itu telah kita ajukan. Selanjutnya tinggallah kita menghargai saja apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Semoga saja ada penetapan yang terbaik buat Pemark untuk diadakan penangguhan atau penetapan terhadap penanam kota ya. Itu kita berharap seperti itu. Karena kasihan juga kondisi Pemark yang sudah uzur ya, 73 tahun dalam kondisi yang tidak sehat. Semoga ada perhatian dari majelis hakim. Bermula dari proposal untuk meningkatkan prestasi atlet triathlon Indonesia pada 2017 silam, Mark diduga menerima uang sebesar 5 miliar 72 juta rupiah dari pihak Kemenpora. Namun sisa dana sebesar 694,9 juta diduga tak dikembalikan Mark ke kas negara, melainkan digunakan untuk memperkaya diri dan orang lain. Mantan suami Fanny Bauti itu dituding mentransfer uang negara sebesar 399,7 juta ke rekening pribadinya, sisanya ia transfer ke rekening 5 orang saksi. Om kecewa nggak sih dengan hasil keterangan dari saksi yang tidak sesuai? Ya sayang, harusnya kan bisa pingpong enak gitu. Kalau main pingpong terus yang satu diem ya nggak dapat skor ya. Ya, banyak saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tapi tidak signifikan ya. Karena semua pada dasarnya menolak atau tidak menerangkan sesuai dengan yang semestinya. Semuanya melempar tanggung jawab kepada pihak yang lain sehingga kita tidak bisa menggali secara lebih jauh. Karena padahal kita ingin tahu kenapa sampai ada keterlambatan negara memberikan bantuan kepada cabur atau PPFTI.
Istrinya jadi saksi nantinya, tapi belum saat ini. Saya tidak tahu, itu kewenangan jaksa penuntut umum. Sempat berang ketika menantunya Irwansyah dituding menggelapkan uang perusahaan oleh Medina Zain, siapa sangka Mark juga dituding memperkaya diri lewat cara-cara yang tidak terpuji. Ia didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dan terancam hukuman denda dan kurungan yang tidak sebentar. Lalu benarkah karena terkendala protokol kesehatan, Mark belum bisa dijenguk oleh keluarganya? Om, ini anak-anak belum ketemu sama anak-anak juga apa gimana Om? Setiap hari komunikasi, istri nengok, semuanya tahu. Keluarga sendiri seperti apa Om? Support dari istri dan anak-anak Om? Waduh, total lu bakal nggak percaya. Gue mau liwat dulu nih, mau sholat. Tapi sebenarnya Zaskia dan Siren ada keinginan nggak sih untuk besuk gitu langsung? Sebenarnya Cara komunikasi selama ini? Sebenarnya ada lah, karena kan orang tua mereka ya. Cuma persoalan teknisnya nanti kapan dan bagaimana itu saya belum tahu.